Baik Ibu, jadi dari hasil pemeriksaan fisik tadi dan juga tanya jawab kita, jadi Ibu curiga kita ada ini ya, ada pergeseran pada sendi bahunya atau kita sebut dalam bahasa medisnya dislokasi ya. Nah di situ tadi saya ada raba juga ya, ada area yang agak kopong gitu atau kosong. Jadi kami curiga nih ada pergeseran pada sendi bahunya gitu. Jadi untuk itu karena klinik kami ini terbatas ya dalam pemeriksaan lanjutannya itu seperti foto ronsen dan lain sebagainya, itu kita butuh untuk lakukan rujuk ya atau kita oper ke rumah sakit yang lebih bagus lagi, rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya gitu ya. Jadi ini parah ya dok, sampai harus pindah ke rumah sakit. Bukan gitu Bu, jadi ini kan Ibu ada geser di area bahunya gitu ya. Jadi tulang itu geser, di sekitar tulang kita tuh ada ini ya, ada pembuluh darah, ada saraf. Jadi kalau misalkan kita nggak rujuk, nggak diposisikan kembali ke tempatnya yang semula, tapi sebelum itu kan harus dilakukan pemeriksaan foto ronsen gitu ya untuk melihat itu gesernya kemana gitu. Sehingga kita butuh untuk rujuk, bukan berarti ini kondisinya parah. Untuk memastikan itu maka kita butuh nih rumah sakit yang lebih lengkap supaya nanti parah atau tidaknya nanti ditentukan di sana, supaya nanti terapi atau obat-obatan yang diberikan, tindakan diberikan itu sesuai dengan kondisi ibu. Nggak bisa di sini aja dok, udah jauh-jauh kami ke sini. Kemarin lagi mama saya udah nangis-nangis, nggak bisa tidur dia. Ini dokter rujuk lagi, udah nggak tahu lagi mana rumah sakitnya. Bu, izin ya Ibu. Ibu nggak perlu takut. Nanti semua perlengkapan untuk rujukannya akan kami siapkan kok. Ibu tenang aja. Dan juga nanti kalau memang ibunya kesusahan untuk berjalan nanti rujukan, kami juga bisa siapin ambulan kok itu. Jadi Ibu tenang aja. Benar Bu, yang disampaikan oleh nurse kita tadi atau perawat kita. Jadi supaya lebih jelas, ini saya jelasin pakai gambar ya supaya Ibu lebih jelas nih kondisi dari yang Ibu alami. Jadi ini ada gambaran sendi bahu kita ya. Jadi ini sendi bahu. Jadi ada ini ya, sendinya ini ada yang kelepas gitu ya. Seharusnya kan ada yang nempel di sini ya, normalnya ini kelepas Bu. Jadi kalau misalkan lepas, makanya gerakan pada sendi bahu Ibu itu terbatas. Jadi Ibu nggak bisa leluasa tuh gerakin sendi bahunya. Jadi butuh kita untuk kembaliin lagi ke sana. Tapi sebelum tindakan tersebut kan butuh pemeriksaan lebih lanjut ya. Makanya kita butuh untuk rujuk nih untuk lakukan tindakan pemeriksaan yang namanya foto ronsen gitu ya. Bu pasti udah tahu dong gitu ya, pemeriksaan foto ronsen. Jadi butuh kita foto dulu. Nanti kalau udah pasti dia arah kemana gesernya itu, nanti baru dilakukan tindakan oleh dokter tulang di sana ya, di rumah sakit rujukannya itu gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kan udah kami kasih juga anti nyeri atau obat anti nyeri, peredar nyeri, dan juga nanti Ibu akan dibawa juga ya ke rumah sakitnya menggunakan ambulan gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu kondisi Ibu. Jadi kalau misalkan nggak digeser, nggak dikembaliin ke posisi semula, nanti Ibu bisa cedera tuh atau rusak tuh pembuluh darahnya, sarafnya bisa lumpuh tangan Ibu gitu ya. Nah, tapi kalau Ibu misalkan dilakukan tindakan di sini, klinik kita terbatas Bu, jadi nggak ada foto ronsennya, jadi dokter tulang juga nggak ada. Kalau misalkan kami paksakan nanti takutnya cederanya lebih parah lagi gitu ya. Makanya kami ambil cara aman, kami rujuk nih ke dokter tulang di rumah sakitnya lebih lengkap ya. Nanti efeknya apa kalau misalkan kita posisikan nanti Ibu bisa lebih baik gitu ya. Nanti ada proses pemulihan juga, nanti kita bisa rujuk juga ke fisioterapi untuk ini ya, supaya lebih pulih gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti untuk pindahnya ke rumah sakit tersebut nanti kita sediakan ambulan, nanti kita koordinasikan juga dari pihak rumah sakit. Jadi seperti itu ya, Bu. Berarti bener ya dok, difasilitasi sampai ke rumah sakit nanti. Ya dok, jangan diribetin lagi. Ini kami udah jauh nih, hari ini saya sudah cuti. Ya, Ibu tenang aja ya Bu, nanti kita akan urus semuanya. Nanti Ibu akan dipandu juga oleh perawat saya. Nah, sebelum itu nanti Ibu tanda tangan dulu ya Bu, kalau memang setuju untuk dirujuk, untuk lakukan rujukan ke rumah sakit yang lebih lengkap, Ibu bisa tanda tangan di sini ya Bu. Ya, Ibu bisa baca dulu surat rujukannya. Kalau sudah setuju nanti silakan tanda tangan ya Bu. Ya, nanti Ibu harus ke ruang ini dulu ya, ke nurse station, ke bagian administrasi. Nanti ada petugas juga di sana, nanti dipandu sama perawat Raihan ya. Nanti silakan Ibu ikuti. Setelah itu nanti berkasnya udah siap, nanti Ibu silakan untuk kita rujuk ya pakai ambulan. Oh yaudah dok, kalau kayak gitu saya juga udah tenang, tinggal dirujuk aja kan dok, berarti dari kliniknya. Nah, dalam memberikan rujukan, kita memerlukan namanya komunikasi efektif, baik secara lisan maupun secara tertulis. Izin harus.
Oh iya, ayo ke depan. Iya, oke. Pak, izin. Jadi kan ini Bu Ani rencananya mau pergi, mau kita rujuk lah ke rumah sakit yang lebih memadai. Karena kan tadi udah konsul sama dokter Luham, kitanya mau atur lah kalau untuk rujukannya. Boleh saya tahu Pak, kira-kira berkasnya apa aja yang harus kita siapin nih Pak? Jadi begini ya Bu, yang dibutuhkan untuk rujuk, pertama ada surat rujukan dari fasilitas kesehatan sebelumnya, kemudian ada kartu BPJS, KTP, dan juga kalau diperlukan KK. Demikian. Itu aja berarti Pak yang harus kita butuhkan untuk rujukannya, perlengkapan rujukan. Oh iya Pak, boleh saya ini minta tolong Pak, untuk admin boleh ngecek kira-kira rumah sakit mana aja Pak yang bisa kita lakuin rujukan dan rujuknya. Oh iya baik, saya cek dulu ya rumah sakit mana yang bisa kita rujuk. Nurse, setelah saya periksa ternyata ada satu rumah sakit yang bisa kita rujuk, yaitu Rumah Sakit Zainal Abidin ya. Baik Pak, kalau gitu terima kasih. Kalau gitu saya pamit dulu untuk ngurusin berkas-berkas ibunya. Makasih ya Pak. Ayo Bu, silakan. Oke, jadi Ibu, tadi kan kita udah nanyain nih, adminnya juga udah kita urus semua sama dokter. Jadi kita nanti bakal ngelakuin rujukan ke ZK, insya Allah. Jadi nanti Ibu langsung aja ke ruang tunggu, nanti saya arahkan ya ke ruang tunggu, nanti saya konfirmasi dari dokternya. Biar nanti kita langsung aja atur, biar kalau bisa hari ini kita selesaikan lah rujukannya ya, biar semua baik. Makasih ya Pak. Baik. Oke, izin dok. Dok, ini dok tadi berkasnya udah selesai dok. Kita mau ngelakuin rujukan dari admin tadi diarahkan ke ZA. Oke, baik Nurse. Raihan, silakan duduk dulu Nurse. Oke, baik dok. Oke, baik Nurse. Raihan, jadi ini ada ibu yang tadi ya, pasien yang tadi Nyonya Ani ya. Jadi di sini pasiennya suspek atau curiga ada dislokasi pada sendi bahu ya. Ini tadi udah dikonfirmasi sama admin ya? Udah dok. Kalau ini berarti rujukannya ke Zainal Abidin ya, nanti sudah fix berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini nanti silakan hubungi perawat yang ada di rumah sakit yang sudah tertera di sini ya, Rumah Sakit Zainal Abidin. Nanti silakan jelaskan dari mulai kondisi pasiennya, terus kenapa harus dirujuk ya, terus pemeriksaan apa yang dibutuhkan ya, sesuai dengan prinsip SBAR aja. Sudah paham ya? Jadi silakan untuk lakukan hubungi perawat yang di sana ya. Oke, baik. Halo? Assalamualaikum Mbak. Oh iya, izin Mbak bertanya, ini benar dari Rumah Sakit ZA? Iya benar. Oh iya, izin Mbak sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya Raihan, saya perawat di Klinik Pratama. Jadi izin Mbak, saya ingin melaporkan bahwasannya kami akan merujuk seorang wanita, pasien wanita usianya sekitar 45 tahun yang dengan dugaan dislokasi bahu kanan. Setelah tadi malam, kira-kira jam 2 malam tadi, beliau jatuh dari tangga. Jadi pasien itu mengalami jatuh dengan posisi tangannya menumpu ke belakang. Setelah itu bahu kanannya tampak menonjol dan tidak bisa digerakkan juga Mbak. Nah, tapi nggak ada juga luka terbuka, nggak ada riwayat cedera juga sebelumnya, dan juga nggak ada penyakit penyerta lainnya. Jadi kami sudah memberikan analgesik IV, itu ketorolac 30 mg untuk mengurangi nyerinya Mbak. Dan untuk tanda-tanda vitalnya dalam semua aspek cukup dalam batas yang normal Mbak. Dan kami belum melakukan arm slinging karena keterbatasan alat juga di klinik Mbak. Terus untuk bahu kanannya tadi itu tampak deform Mbak. Posisi lengannya itu abduksi dan rotasinya itu eksternal, gerak terbatas dan juga karena nyeri itu Mbak. Jadi dugaan kami dislok glenohumeral anterior dextra. Sirkulasi distalnya tapi baik, nadi radialisnya teraba juga masih kuat, perfusinya tangan juga baik. Karena tidak tersedia dokter ortopedi dan fasilitas kardiologi, pasien tidak bisa kami reduksi saat ini di sini, Mbak. Jadi kami di sini bermaksud untuk merujuk pasien ke IGD RSUD dari Kota Banda Aceh untuk evaluasi lanjutan dan tindakan reduksi oleh tim ortopedi. Pasien sudah kami jelaskan tentang rencana rujukan dan bersedia. Jadi mohon konfirmasi kesediaan untuk menerima pasien.
dan kami akan kirimkan surat rujukannya serta catatan pemberian obatnya segera nanti Mbak. Baik Mas Rehan, terima kasih ya atas informasinya. Kami siap menerima pasien dengan dugaan dislokasi bahu kanan tersebut. Mohon pasiennya dikirim dengan posisi yang nyaman, bahu tidak digerakkan dan disertakan lembar rujukan serta catatan tanda vital terakhir dan obat yang sudah diberikan ya. Baik Mbak, jadi nanti pasien akan segera kami rujuk ke IGD RSUD Kota Banda Aceh dengan posisi yang nyaman, bahunya juga tidak kami usahakan immobilize ya. Kami tidak agar tidak digerakkan. Terus kami juga nanti akan membawa surat rujukan serta catatan medis lengkap. Nanti insya Allah estimasinya tiba itu sekitar 20 menit lagi ya Mbak. Baik, terima kasih ya Nurse Rehan, kami tunggu kedatangannya. SBAR sangat penting dilakukan tenaga medis saat melakukan rujukan. Begini penjelasannya. Halo Bu Ani, saya Dr. Faras, dokter spesialis ortopedi yang bertugas di rumah sakit ini. Jadi saya sudah menerima rujukan dari klinik Pratama yang juga dari Dr. Lutfi yang bertugas yang telah memeriksa Ibu. Jadi berdasarkan surat rujukan saya terima, saya sudah mengetahui kondisi apa yang mengalami yang Ibu alami. Lalu pada saat Ibu sampai ke rumah sakit ini juga Ibu sudah dilakukan pemeriksaan ronsen, lalu sudah dapat hasilnya. Jadi Ibu bisa lihat. Jadi di sini ada lengan tulang di lengan kanan Ibu. Ini kan harusnya dia berada posisinya tepat di bulatan ini. Namun tulangnya ini lepas Bu. Jadi ini namanya dislokasi atau dislokasi bahu. Nah, akibat lepasnya tulang ini, tulangnya nggak disusut di tempat yang sesuai. Jadi dia bisa menyebabkan nyeri dan juga susah digerakkan. Jadi oleh karena itu kami harus melakukan beberapa tindakan untuk mengembalikan tulangnya di posisi normal. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Kok dokter tahu tangan kanan saya yang sakit? Kita belum pernah ketemu sebelumnya. Nah, itulah fungsi komunikasi antar tenaga kesehatan, tidak hanya di antar pegawai rumah sakit, juga antara rumah sakit dengan rumah sakit lainnya maupun dengan klinik. Oh, jadi surat rujukan itu sebenarnya alat komunikasi ya dok? Iya benar sekali. Jadi dengan surat rujukan saya tidak perlu bertanya lagi kepada pasien. Jadi pasien tidak perlu bingung untuk menjelaskan berkali-kali berulang-ulang. Saya sudah tahu kondisi apa yang dialami oleh pasien. Komunikasi tertulis dan lisan yang baik membantu pasien merasa aman dan pelayanan menjadi lebih cepat. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kasus Bu Ani? Izin dok, jadi saya belajar bahwa menyampaikan rujukan kepada pasien dengan bahasa sederhana itu bisa membuat pasien lebih tenang. Izin dok, saya juga harus ramah. Walaupun cuma di bagian administrasi, pasien tetap dijelaskan dengan empati. Izin dok, kalau dari saya mungkin saya harus ngebantu dari pasien agar paham sama prosedur yang akan dilakukan. Dan juga kalau memang perlu, kita harus dan saya sendiri juga harus mengulang penjelasannya dengan cara ataupun bahasa yang lebih mudah agar pasien itu lebih paham dan juga mengerti. Izin dok, ternyata komunikasi itu bagian dari keterampilan klinis, bukan cuma formalitas. Izin dok, kadang sedang kecil aja bisa membuat pasien lebih merasa dihargai. Benar sekali, surat rujukan itu bukan cuma dokumen, tapi jembatan komunikasi dan kepercayaan bagi pasien dan dokter. Kalau kita berkomunikasi dengan hati, pasien juga akan merasa aman dan nyaman. Rujukan itu bukan sekedar surat ataupun kertas, tapi juga pesan penting untuk pelayanan yang lebih baik. Komunikasi jelas, rujukan tuntas, pasien puas.